Di balik megahnya Gunung Tangkuban Perahu, tersimpan kisah yang lebih dari sekedar legenda. Ini bukan hanya cerita tentang anak yang jatuh cinta pada ibunya. Ini adalah kisah tentang takdir, kesalahan, dan cinta yang tak sempat disampaikan. Inilah kisah Sang Kuryang, sebuah perjalanan yang akan mengajak kita merenung dan mungkin memaafkan diri kita sendiri. Di sebuah bukit yang sunyi, di jantung tanah Parahyangan yang masih perawan dan belum terjamah zaman, hiduplah seorang wanita yang tak biasa. Namanya Dayang Sumbi. Wajahnya bersinar seperti embun pagi. Namun bukan hanya kecantikannya yang membuatnya istimewa, melainkan hatinya tenang, bijak, dan penuh cinta pada alam semesta. Dayang Sumbi memilih hidup dalam kesunyian, jauh dari istana dan segala kemewahan yang dulu dimilikinya. Ia hanya ditemani seekor anjing hitam besar bernama Tumang, dan alam yang ia anggap sebagai sahabat sejati. Ia menghabiskan hari-harinya menenun di atas panggung bambu, membiarkan waktu mengalir pelan, seperti sungai yang mengalir di bawah rumahnya. Suatu pagi yang lembut, ketika angin membawa harum bunga hutan dan suara burung menyambut hari, benang tenunannya terjatuh ke tanah. Dengan suara lembut ia berseru, "Siapapun yang mengambilkan benang itu, jika wanita akan kujadikan saudari, jika laki-laki akan kujadikan suami." Sebuah pernyataan sederhana, tapi kata-kata memiliki kuasa yang tak bisa ditarik kembali. Tumang, si anjing setia, mengambilkan benang itu. Namun ia bukan anjing biasa. Ia adalah titisan dewa, dihukum turun ke bumi karena melanggar perintah Hayangan. Dayang Sumbi terkejut. Namun sebagai wanita yang menjunjung tinggi kata-katanya, ia menerima takdir itu. Dari hubungan mereka yang misterius, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh sebagai anak yang ceria, kuat, dan cerdas. Ia belajar banyak dari alam, membaca jejak binatang, memahami arah angin, bahkan berbicara pada pohon dan sungai. Dayang Sumbi mengajarkan nilai kesederhanaan dan keteguhan hati. Ia membesarkan Sang Kuryang sendirian, tanpa pernah menjelaskan siapa Tumang sebenarnya. Sang Kuryang sangat menyayangi ibunya. Baginya, Dayang Sumbi adalah segalanya, ibu, guru, dan teman. Namun, satu hal yang selalu membuatnya bingung, si Tumang. Anjing itu selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, diam tapi seolah tahu segalanya. Sang Kuryang merasa Tumang lebih dari sekedar anjing, tapi ia tak pernah bertanya lebih jauh. Seperti anak-anak pada umumnya, ia hanya ingin tumbuh dan membanggakan ibunya. Tapi kehidupan tak selamanya berjalan damai. Takdir mulai mengatur ulang jalurnya, dan kisah indah antara ibu dan anak ini segera akan berubah menjadi luka yang tak bisa dilupakan. Hari itu langit terasa mendung. Meskipun matahari bersinar cerah seperti pertanda bahwa sesuatu akan berubah, Dayang Sumbi memanggil Sang Kuryang yang sedang bermain busur panah di pinggir hutan. "Sang Kuryang," katanya, "ibu ingin makan daging rusa. Bawalah Tumang dan pergilah berburu, tapi pulanglah sebelum senja." Sang Kuryang mengangguk penuh semangat. Ia ingin membuktikan dirinya. Ia ingin melihat ibunya tersenyum bangga atas hasil buruannya. Bersama Tumang, ia menembus hutan lebat, melintasi sungai, menyusuri lemah di lembah. Tapi hari semakin siang, dan bayangan rusa belum juga tampak. Nafasnya terengah, emosinya mulai naik. Ia melihat Tumang hanya berjalan tenang di sampingnya. "Kau tak berguna, Tumang," katanya. "Kau hanya anjing tua yang tidak membantu." Tumang hanya menatapnya. Matanya dalam, seolah tahu bahwa kata-kata itu berasal dari luka yang belum tumbuh. Amarah buta menguasai Sang Kuryang. Ia mengambil busurnya dan memanah Tumang. Panah itu menembus tubuh Tumang, dan makhluk setia itu roboh, menghembuskan nafas terakhirnya dengan tatapan yang memaafkan. Sang Kuryang kaget, tapi rasa takut akan kemarahan ibunya lebih besar dari penjelasan. Ia memotong hati Tumang dan membawanya pulang, berusaha tetap tenang. "Ibu, ini daging rusa yang kau minta," katanya bangga. Tapi Dayang Sumbi membengkak. Ia mengenali hati itu. Ia tahu itu hati Tumang, ayah Sang Kuryang, kekasihnya, teman hidupnya. Kemarahan dan kesedihan meledak jadi satu. Ia menatap anaknya dengan mata yang tak lembut. "Anakku, kau telah membunuh ayahmu sendiri," teriaknya. Sang Kuryang tak mengerti. "Apa maksud ibu?"
Dayang Sumbi dalam ledakan emosi dan duka mengambil sendok nasi dan memukul kepala Sang Kuryang. Luka itu membekas di kulit dan lebih dalam di hati. Sang Kuryang jatuh, tapi lebih dari itu ia hancur. Dalam diam ia bangkit. Tanpa sepatah kata pun ia pergi meninggalkan ibunya, rumahnya, dan masa kecilnya. Ia tak tahu siapa dirinya. Ia hanya tahu satu hal, ia dibenci oleh satu-satunya orang yang ia cintai. Dan sejak hari itu, seorang anak yang penuh kasih berubah menjadi laki-laki yang mencari makna hidup. Waktu bagi manusia biasa adalah garis lurus, tapi bagi takdir ia melingkar. Apa yang kita tinggalkan di masa lalu kadang menunggu kita di ujung jalan yang berbeda, dan itu yang dialami oleh Sang Kuryang. Bertahun-tahun setelah ia meninggalkan rumah, Sang Kuryang kembali ke tanah Parahyangan, tapi bukan sebagai anak kecil yang dulu menangis karena kehilangan cinta, melainkan sebagai pria dewasa, kuat, dan tangguh. Wajahnya keras, sorot matanya tajam, dan langkahnya penuh percaya diri. Namun jauh di balik itu ada luka yang belum sembuh, luka yang tak pernah ia bicarakan kepada siapapun. Di sebuah pagi yang cerah, saat kabut masih melayang di atas perpohonan, ia tiba di sebuah desa di kaki gunung. Di sana, di tengah keheningan alam yang damai, ia melihat seorang wanita, cantik, anggun, tenang, seolah waktu tak pernah menyentuhnya. Sang Kuryang tak tahu, wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Dayang Sumbi yang diberkahi para dewa dengan keabadian muda, ia hidup dalam kesendirian, menanti dan menyesal. Setiap malam ia berdoa, berharap anaknya kembali. Tapi ketika doanya terkabul, ia tak tahu harus merasa bersyukur atau takut. Sang Kuryang mendekatinya, memperkenalkan dirinya. Ia terpikat oleh kelembutan wanita itu. Ada kehangatan yang asing namun memenangkan, dan Dayang Sumbi terdiam. Ia mengenali luka di dahi pria itu, luka yang dulu ia ciptakan sendiri. Tak mungkin, bisiknya dalam hati. Ini anakku telah kembali. Tapi Sang Kuryang tak mengenalinya. Baginya Dayang Sumbi bukanlah sosok ibu, melainkan wanita yang membuat dadanya bergetar. Hari demi hari mereka berbincang, berjalan bersama, menatap langit yang sama. Dan perlahan benih cinta tumbuh di hati yang tidak tahu kebenarannya. Dayang Sumbi merasa dikepung dilema. Haruskah ia mengatakan siapa dirinya, atau membiarkan cinta ini layu sebelum sempat mekar? Ia mencoba memberi petunjuk, mengingatkan masa lalu, tapi Sang Kuryang tetap buta akan siapa dirinya. Cinta yang ia rasakan bukan nafsu, melainkan kehausan akan kedekatan, pengakuan, dan rumah. Sampai akhirnya Sang Kuryang mengutarakan niatnya. Aku ingin menjadikanmu pendamping hidupku, katanya dengan jujur. Dunia Dayang Sumbi runtuh, tapi ia tetap berdiri, tersenyum samar dan berkata pelan, jika kau benar-benar mencintaiku, buktikan. Bangunlah danau besar dan sebuah perahu raksasa dalam satu malam. Jika kau mampu, aku akan menjadi milikmu. Sang Kuryang tersenyum. Ia tak tahu bahwa tantangan itu bukan hanya ujian kekuatan, tapi juga jeritan seorang ibu yang mencoba melindungi anaknya dari takdir yang salah. Dan malam pun datang, membawa gelap yang akan mengubah segalanya. Waktu terus bergulir, hari-hari berubah menjadi musim. Tahun demi tahun dilewati dalam keheningan dan luka yang tak terucap. Sang Kuryang yang dulu seorang anak penuh kasih, kini telah menjadi pria dewasa. Ia menjelajahi tanah demi tanah, gunung demi gunung, mengasah kekuatan dan ilmunya. Dunia mengakui kehebatannya. Ia bukan hanya tangguh secara fisik, tapi juga memiliki kesaktian yang tak biasa. Sang Kuryang menerima tantangan itu dengan tenang. Malam pun datang, dan ia mulai bekerja. Dengan kekuatan supernatural, ia memanggil makhluk-makhluk gaib dari alam lain. Gunung digali, sungai dibendung, tanah diaduk seperti adonan. Ia membangun danau dan memahat pohon raksasa untuk dijadikan perahu. Suara gaib menggema di lebah, tanah berguncang, langit memerah. Dayang Sumbi gemetar melihat betapa dekatnya ia dengan takdir yang tak seharusnya terjadi. Ia berdoa, menangis dalam sunyi, lalu menyusun rencana terakhir. Saat malam masih gulita, ia membentangkan kain putih besar ke arah timur. Ia menyalakan api unggun, sehingga langit tampak terang seperti fajar telah tiba.
Makhluk-makhluk gaib itu terpanjat. Mereka mengira waktu sudah habis dan lenyap kembali ke alamnya. Sang kuryang melihat perahunya belum selesai. Ia sadar ia gagal. Marah, kecewa. Luka yang lama kembali terbuka. Ia merasa dihianati oleh waktu, oleh dunia, bahkan oleh cinta itu sendiri. Dalam amarah yang tak bisa dibendung, ia menendang perahu raksasa itu sekuat tenaga. Perahu itu terbalik dan tertanam di tanah. Dan dari sanalah Gunung Tangkuban Perahu terbentuk. Simbol dari cinta yang tertolak, syarat yang mustahil, dan takdir yang tak bisa dilawan. Kisah ini bukan sekedar dongeng. Ini adalah cerminan bagi kita semua. Sang kuryang adalah gambaran manusia yang tak tahu asal-usulnya, lalu bertarung melawan takdir. Ia adalah simbol dari anak-anak yang mencari cinta, namun tak pernah memahami siapa dirinya. Dayang Sumbi adalah potret dari kisah seorang ibu yang harus memikul luka, cinta, dan penyelesaian dalam satu waktu. Kadang hidup memberi kita luka bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran itu penting, bahwa cinta tanpa pengakuan hanya akan membawa bencana. Dan dari perahu yang terbalik kita belajar bahwa dari kehancuran bisa lahir sesuatu yang abadi. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.